Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Budiman Faat, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rika Nur Hikmah dengan nomor NIM 180810540, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap tingkat kemampuan pemahaman matematis siswa. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini diantaranya yaitu latar belakang, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, serta desain dan metode penelitian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Menurut Karim dan Nur Rahman tahun 2018, kemampuan pemahaman matematis merupakan salah satu tujuan dari penyampaian materi oleh guru. Karena materi-materi yang diajarkan oleh guru bukan hanya sekedar untuk dihafal oleh siswa, melainkan lebih dari itu. Dengan kemampuan pemahaman matematis, maka siswa dapat lebih mengerti dan memahami konsep materi yang diajarkan oleh guru. Realita di sekolah, umumnya siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi dan konsep matematika. Dikutip dari Septian, Andriani, dan Hendrayana tahun 2020, halaman 360-361, menyatakan bahwa sebagian besar siswa belum dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi hanya sebatas pengetahuan empiris saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa masih tergolong dalam tingkatan yang rendah. Hal ini juga dikarenakan karena masing-masing dari siswa memiliki kemampuan pemahaman matematis yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini akan digunakan model pembelajaran blended learning, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa dengan menggunakan internet sebagai media pembelajaran dan tatap muka sebagai penguatan materi sehingga pembelajaran dapat tersampaikan dengan maksimal. Model pembelajaran ini berpusat pada siswa sehingga diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka adapun pernyataan masalah, yakni masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemahaman matematis siswa masih tergolong rendah. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini, apakah model pembelajaran blended learning berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pemahaman matematis siswa dalam pembelajaran matematika? Selanjutnya, tinjauan literatur. Tinjauan literatur dibagi menjadi 3 bagian, yakni tinjauan konseptual, tinjauan teori, serta tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu tinjauan konseptual. Menurut Syarifah, tahun 2017, pemahaman matematis merupakan tujuan dari proses pembelajaran matematika. Pemahaman matematis sebagai tujuan dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam memahami konsep, membedakan sejumlah konsep-konsep yang saling terpisah, serta kemampuan siswa untuk melakukan perhitungan secara bermakna pada situasi atau permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Dalam hal ini, kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika.
Selanjutnya Dwi Yogo tahun 2018 dalam Septian Andriani dan Hendrayana tahun 2020 halaman 362 menyatakan bahwa blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka atau offline dan pembelajaran secara online dengan alokasi waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya tinjauan teori. Menurut teori Bloom dalam Yohanes dan Sutriyono tahun 2018 menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti suatu materi atau informasi yang dipelajari atau yang disampaikan oleh guru. Bloom mengklasifikasikan kemampuan pemahaman menjadi 3 kategori, yakni menerjemahkan, menginterpretasi, serta mengeksplorasi. Menerjemahkan yaitu pengalihan konsep abstrak ke dalam suatu model yang simbolik. Menginterpretasi yaitu kemampuan untuk memahami dan menafsirkan kembali sebuah materi yang dipelajari. Dan mengeksplorasi yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu yang berkaitan dengan pola dan intelektual yang tinggi. Selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Telah banyak orang yang meneliti tentang model pembelajaran blended learning. Beberapa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model pembelajaran blended learning efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. Di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudiarta dan Sadra pada tahun 2016. Hasil penelitiannya menyatakan siswa yang belajar dengan model blended learning menjadi lebih aktif, lebih termotivasi, dan lebih bersemangat dalam belajar matematika. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, Astawa, dan Ardana tahun 2019, hasil penelitiannya menunjukkan penerapan model blended learning dalam pembelajaran matematika memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman konsep dan prosedur matematis siswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Utami tahun 2017 dalam Hidayat, Junaidi, dan Yakob tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan model blended learning layak diterapkan dalam pembelajaran matematika karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental, yaitu untuk melihat pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Kemudian desain penelitian yang digunakan adalah desain kelompok kontrol pretest post-test, di mana pada penelitian ini responden terdiri dari 2 kelompok, yaitu satu kelompok sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen akan diberikan perlakuan berupa model pembelajaran blended learning, sedangkan kelas kontrol akan diberikan perlakuan pembelajaran biasa yang dilakukan sehari-hari di sekolah. Kemudian variabel dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah model pembelajaran blended learning. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman matematis siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Negeri 13 Majalengka kelas 8 tahun ajaran 2020-2021. Sampelnya yaitu kelas 81 sebagai kelas eksperimen dan kelas 82 sebagai kelas kontrol. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk kegiatan pengukuran. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar tes kemampuan pemahaman matematis berbentuk uraian. Sebelum digunakan, instrumen penelitian ini akan diuji terlebih dahulu validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta tingkat kesukarannya agar instrumen ini layak digunakan.
Adapun sumber datanya yaitu data primer yang diperoleh dari hasil tes siswa secara langsung atau dengan menggunakan media online seperti Google Formulir. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kemampuan pemahaman matematis siswa sebelum dan sesudah diajar menggunakan model pembelajaran blended learning. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil tes tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis uji T independen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.